Yang ini 5 star, Honda Vario 125 nih. Jadi dia dapat facelift di tahun 2022 kemarin dan ada beberapa perbedaan, terutama dari segi tampilan, fitur, dan juga harga yang pasti ya. Dan kita mau bahas motor satu ini secara lebih lengkap, makanya jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Sebenarnya kita udah pernah bahas motor satu ini waktu ajang test ride sama AHM ya, dan di sini gue mau ngebahas lebih lanjut lagi gimana soal rasa berkendara, konsumsi bahan bakar, performanya. Tapi sebelum ke situ sedikit kita ngingatin lah soal desain dari Honda Vario 125 ini. Jadi dia itu masih mirip lah secara desain garis besar sama yang sebelum facelift, tapi bisa dilihat di bagian dasi sini dia kelihatannya lebih menggembung gitu ya, dan udah ada konturnya juga, jadi nggak rata kayak sebelumnya. Terus di bagian bawahnya ini dia modelnya kayak dua taring gitu. Kalau sebelumnya kan lancip jadi satu gitu ya, jadi dasi ini cuma kayak bentuk segitiga gitu. Tapi ini sekarang ada dua, ujung lancipnya di bawah. Terus kalau di depan ini sisanya masih sama ya, kayak lampu, LED segala macam itu masih sama. Cuma di bagian kaki-kakinya walaupun masih sama-sama teleskopik suspensinya, tapi peleknya itu sekarang pakai pelek Vario 150. Jadi kan Vario 150 udah nggak ada, jadi 160. Terus di Vario 125 facelift ini dia dapat pelek dari Vario 150, dan klaimnya AHM sih peleknya ini juga lebih lebar, bikin bannya juga lebih lebar. Bisa dilihat dia beda desain peleknya itu, kalau yang 125 sebelumnya tuh kayak huruf Y gitu ya. Tapi kalau yang di Vario 125 yang baru itu dia kayak double spoke gitu, jadi ada kayak 5 palang, masing-masing palangnya itu kayak double spoke gitu bentuknya. Nah di belakang sini sebenarnya desainnya masih sama ya, seperti Vario 125 yang sebelum facelift, cuma sekarang tuh dia di bagian kompartemen sini ada tutupnya, dan ini dia di dalamnya ada USB charging. Ini sebenarnya agak ribet ya, jadi kalau ngebuka harus dipencet dulu. Kalau dulu kan tinggal masukin aja gitu barang, tapi emang lebih aman. Cuma walaupun lebih aman, misalnya motor dikunci stang ini tetap bisa dibuka, jadi ya sosok lah keamanannya. Terus dia udah pakai keyless sekarang kuncinya, jadi udah nggak pakai anak kunci lagi, pakai remote keyless kayak PCX 160, ADV ya, kayak gini nih kuncinya. Dan bikin lebih praktis sih sebenarnya, jadi nggak usah ribet-ribet masukin anak kunci gitu ya, tinggal dikantongin aja juga udah bisa. Terus sisanya masih sama nih, di belakang juga sama, dia pakai lampu stop lampnya tuh LED yang titiknya banyak itu ya. Spakbor juga sama. Terus kalau pelek kayak yang tadi, kayak yang di depan, dia pakai peleknya model Vario 150, dan bannya juga lebih lebar. Bisa dilihat di sini bannya lebar banget. Nah kalau buat di mesin sebenarnya dia masih sama ya kayak yang Vario 125 sebelum facelift. Bahkan kalau disamain sama Vario 125 yang pertama kali, mesinnya itu masih mirip-mirip. Jadi dia 125cc, 1 silinder, SOHC ya kan, 2 klep, 4 tak, dan sudah pakai pendingin cairan. Jadi secara tenaga, keluaran, komposisi di dalam mesinnya itu sama kalau yang 125 pertama itu yang disebutnya KZR ya. Sementara kalau di torsinya itu dia juga sama, masih 10,8 Nm. Sekarang kita udah bahas mesinnya, kita coba duduk di atas motornya. Nah, ini posisi gue duduk di atas Vario 125 ya. Kayak sebelumnya juga masih mirip, dia stangnya tuh rendah banget daripada yang KZR yang Tekno itu pertama kali, itu stangnya masih agak lebih tinggi dan lebih lebar. Ini stangnya rendah banget, bikin posisinya tuh makin sporty. Tapi kalau misalnya kita perjalanan jauh, ini tuh kerasanya lebih capek gitu karena stangnya jauh banget dari posisi pengendaranya. Kita coba turunin. Nah bisa dilihat kaki gua nggak bisa napak sempurna, jadi masih agak jinjit dikit, masih belakangnya tuh bagian tumit tuh masih agak naik karena emang posisi dari si bannya itu sekarang lebih besar, jadi bikin posisi motor juga agak tinggi dari sebelumnya. Nah terus kalau kita karena setengah pendek tadi ya, nah kalau belok mentok ini pasti kena sama dengkul. Jadi ya ini padahal tinggi gue 170 ya, mungkin kalau ada orang yang lebih tinggi dari gue ini bakal kesulitan, bahkan mungkin kakinya bisa mentok sama si dashboard ini. Sekarang kita coba aja yuk motornya.
Oke, jadi dah tadi sempet nyobain muter-muter daerah kantor, tapi emang sebenarnya gue pakai motor ini tuh udah berapa hari buat ngerasain gimana bener-bener performa dari Vario 125. Impresi pertamanya adalah motor ini apa ya, punya kemampuan yang lincah gitulah kalau kita pakai di jalan kemacetan. Jadi kayak belok-belok gitu enak banget, motornya juga kompak, bentuknya kecil, nggak terlalu besar, dan handlingnya juga enak karena dibantu sama ban yang lebih lebar tadi ya. Jadi walaupun celah-celah sempit itu masih bisa kita masuknya tuh nggak terlalu apa ya, kayak keentengan atau kayak mau jatuh gitu ya. Apalagi kalau ada jalan yang tikungan agak jauh gitu, bener-bener buat manuver tuh enak banget, nggak ngerasa keentengan di bawah gitu, nggak kayak melayang motornya. Sementara kalau dari mesinnya itu tuh ada apa ya, punya karakter yang cukup unik gitu sih Vario 125 ini. Jadi kalau dari keadaan dingin itu bener-bener tarikan bawahnya tuh lemot banget, nggak tahu kenapa. Ntar kalau udah cukup kenceng gitu di jalan raya, ada lari 50, 60, nggak tahu karena CVT-nya juga mungkin kampasnya udah panas, itu jadi lebih responsif. Jadi ketika kita dari kondisi berhenti, dibejek pun dia mau gitu, tenaganya ngisi dari bawah sampai ke tengah. Tapi begitu di atas dia tenaganya kayak habis gitulah. Nah tapi ada satu kondisi lagi, gue sempet nyobain dari kondisi berhenti, kagak gue bejek. Jadi gue urut, buka gasnya, dia tenaganya terus ngisi, walaupun dikit-dikit ngisi sampai putaran atas tuh masih ada tenaganya walaupun sedikit gitu ya. Dan kemarin gue sempet nyoba itu di jalanan yang kosong, gue waktu itu tengah malam cobain, dapat top speed tuh di 104 km per jam, itu di speedometer. Jadi buat 125 itu cukup impresif lah ya, bisa lari sampai cepek gitu. Cuma ada beberapa hal yang gue concern juga dari performanya. Ini karena kayaknya penyakit dari PCX, dia kan mesinnya sama nih, sama CVT juga sama, PCX, ADV, Vario itu mirip-mirip walaupun yang ini 125 ya, tapi komposisi di CV itu mirip-mirip, gredek cuy. Jadi kalau lagi macet gitu, ya kita stop and go kan pelan ya, itu ntar ngerem, ntar mau jalan lagi gitu. Jadi ya sabar-sabar aja, mungkin kalau yang beli ini langsung aja upgrade CVT, ganti kampas Daytona, udah paling aman begitu. Sementara buat konsumsi bahan bakar ya, ini surprise juga buat gua, karena ternyata 125 cc pakai pendingin cairan, kompresinya 11:1, itu bisa 51,9 km per liter. Itu gue coba sejak gue ambil motor ini dari AHM, gue coba sampai ke rumah gue, terus gue jalan lagi sampai ke Pamulang, balik lagi dalam kondisi banyak macet, banyak ketemu lampu merah, banyak ketemu jalanan naik turun gitu ya. Itu bisa berapa tadi, 51,9 km per liter. Gue ngetesnya tuh sampai sekitar 64 km-an lah perjalanannya. Dan itu pakai mode stop and go. Habis itu setelah gue ngetes stop and go-nya selesai, Econo Ride-nya selesai, tes Econo Ride-nya, gue cobalah bejek-bejek jalannya sampai sekarang. Hasilnya di 46,4 km per liter. Ini mode gue ugal banget bawa motornya. Nggak pakai sayang-sayang bensin, udah yang penting gas aja. Itu bener-bener masih di 46,4. Jadi kalau main irit-iritan di 51,9, kalau main ugal bawa motornya itu di 46,4 km per liter. Nah, itu dia hasil review dari si Vario 125 yang facelift ini. Jadi motornya itu ditawarkan di Indonesia mulai dari 22,5 juta on the road DKI Jakarta. Versi paling mahalnya itu sekitar 24, dan kalau dibandingin sama kakaknya Vario 160, dari yang versi paling mahalnya ini ke Vario 160 paling murah, selisihnya cuma 2 juta. Tapi kalau dari paling murah Vario 125 ke paling murah Vario 160, selisihnya sekitar 4 jutaan. Jadi sebenarnya ini agak-agak nanggung posisinya, karena kita dengan nambah 2 juta sampai 4 juta udah dapat yang 160 ya kan, dengan fitur yang lebih banyak juga, model yang lebih baru gitu ya. Kalau ini kan modelnya mirip-mirip kayak yang sebelum facelift gitu. Tapi kalau secara keamanan, ini terbilang skutik Honda yang paling aman karena nggak pakai rangka ESAF. Jadi dia masih pakai rangka yang sama dari KZR, dari Vario 125 paling pertama, rangkanya tuh modelnya sama, bahannya sama, dan yang versi ini juga jarang banget ketemu yang keropos gitu kan. Sementara kalau yang ESAF sampai Vario 160 pun kita udah menemukan
yang keropos gitu ya, rame lah di sosial media. Mungkin teman-teman yang nonton tahu sendiri. Oke, itu dia akhir dari review Honda Vario 125 ini. Bagaimana menurut Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video review berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.